senang sekali Tante Agnes bisa berjumpa dengan adik-adik di kelas gabungan. Ya, adik-adik, meskipun kita ada di rumah, ya, sesuai dengan anjuran pemerintah, atau istilah kerennya stay home kali ya. Nah, adik-adik, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tetap semangat ya. Semangat juga buat mama papa yang ada di rumah. Yuk, kita menyanyi sambil menyambut pagi hari acara ini. Kita nyanyi lagu Happy Ya, Happy Ya. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus. Ya kakak. Semangat ya adik-adik. Mana tepuk tangannya? Ayo mama papa semangat. Tante om semuanya semangat. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Stop dulu kakak. Tante Agnes lihat nih adik-adik. Kok mukanya masih ada yang cemberut, nggak senyum. Ada yang baru bangun tidur ya. Halo. Ya, semuanya semangat dong. Mama papanya juga boleh goyang. Ikut sama-sama ya. Kita lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Yuk bangkit semua berdiri. Kita nyanyi lagu dengan semangat. Ayo kakak. Mana tepuk tangannya? Semangat. Jangan tidur. Ayo goyangkan badannya. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, lebih semangat. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa tadi dayanya adik-adik ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu, kita mau bersatu dalam doa. Kita mau mengucap syukur untuk pagi hari yang indah dan cerah ini. Yuk semua lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari cerah ini, mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami semua anak-anakmu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesehatan telah Engkau berikan, untuk nafas kehidupan yang tiap hari Engkau berikan Tuhan. Meskipun saat ini kami ada di rumah Tuhan, kami tidak bisa bertemu satu sama lain, tetapi kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami nafas dan kesehatan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai kebaktian sekolah minggu. Mari Tuhan, kiranya Engkau mau turut serta dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami anak-anak-Mu, berkati guru-guru sekolah minggu, mama dan papa yang saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus selamat kami hidup. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi adik-adik. Walaupun kita di rumah adik-adik, kita tetap memuji nama Tuhan. Yuk kita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi aku bahagia, bahagia. 3, 2, 1. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk buang ke laut. Yuk buang ke laut. Yuk kita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk buang ke laut. Yuk buang ke laut. Oke adik-adik, kita akan mengucapkan hukum kasih. Semuanya kita berdiri. Kita akan mengucapkan hukum kasih secara bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Iya. Adik-adik, belum duduk dulu. Ya, kita masih ingin memuji nama Tuhan. Adik-adik tahu kan lagunya? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Tahu kan lagunya? Ya, kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Oke, siap-siap. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke, semuanya nama Tuhan. Terima kasih. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan uang persembahan kita. Adik-adik siapkan 2 uang persembahan ya. 1 uang untuk persembahan ke gereja, dan 1 lagi untuk mendukung kegiatan program sekolah minggu seperti kebaktian Padang dan retreat. Terus lalu gimana ya caranya memberikan uang persembahan kita? Karena kita semua sedang beribadah bersama tapi di rumah masing-masing. Nah, begini caranya adik-adik. Adik-adik bisa siapkan 2 amplop kosong. 2 amplop putih kosong atau amplop apa aja. Kalian tulis yang 1 amplop persembahan untuk ke gereja. Persembahan untuk gereja. Dan 1 amplop lagi ditulis persembahan untuk kegiatan program sekolah minggu. Nanti di amplop ini dibaliknya kalian tulis nama kalian. Tulis nama adik-adik sendiri di sini. Misal ada yang namanya Mika di sini. Nah, Mika bisa menulis namanya Mika. Terus kalau misalnya dalam satu rumah ada 2 atau 3 anak sekolah minggu, kalian bisa tulis 3-3-nya atau 2-2 namanya di sini. Misalnya ada Mika, terus ada adiknya siapa namanya Darisa, ya bisa tulis di sini. Nanti setiap minggunya selama kita beribadah di rumah masing-masing, persembahannya adik-adik masukkan selalu ke dalam amplop ini, ya. Terus nanti apabila kita sudah bisa berjumpa lagi, beribadah lagi di sekolah minggu di gereja kita, adik-adik bisa bawa amplop yang sudah dikumpulkan ini, yang sudah selama berminggu-minggu dikumpulkan, bisa bawa ke gereja dan bisa diserahkan kepada sekolah minggu. Ya adik-adik ya, yuk kita mau memberikan persembahan kita mau angkat pujian, Mas Perakku Tak Punya. Bangkit dan berjalanlah.
persembahan sudah kita kumpulkan, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Kita mau angkat pujian dulu, Ibu Jari. Jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik ikuti doa Tante Santi ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini biar berguna untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang percaya kita sama-sama ucapkan amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus sayang padaku ya. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, shalom, apa kabar? Selamat pagi, senang sekali Tante bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Tante kangen sekali dengan adik-adik. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan boleh berikan buat kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kali ini adik-adik boleh mendengarkan cerita sambil santai. Boleh ada yang, nah itu tuh kayak gitu tuh, ada sambil minum, itu juga ada yang sambil makan, ada yang sambil minum susu, ada yang sambil tiduran. Oh kakinya naik, ada yang kayak Putri Duyung di pantai. Nggak apa-apa adik-adik, saat ini boleh santai, boleh sambil makan, boleh sambil minum, boleh sambil tiduran, asal jangan ketiduran, tapi juga jangan ngobrol ya adik-adik ya. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tapi sebelum kita nyanyi dulu ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari yang cerah ini kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Bapa yang terkasih, sertai hamba-Mu agar boleh memberikan yang terbaik buat adik-adik. Pimpin juga adik-adik agar boleh mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh. Diamkanlah suara-suara yang akan mengganggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Tante mau tanya, udah siap dengan firman Tuhan? Tante mau tanya, siapa di sini yang pernah lihat api? Wah, pasti semua sudah pernah lihat api. Tapi siapa yang pernah kena api? Wah, jangan sampai ya adik-adik. Kenapa? Rasanya panas ya. Makanya kalau mamanya ke dapur ya, adik-adik suka dibilang jauh sana-sana, nggak usah ikut ke dapur. Nurut ya, karena panas, takutnya adik-adik kena api ya. Kalau kakak-kakak yang sudah besar mungkin udah bisa masak air, nah itu silakan, tapi tetap harus hati-hati ya. Nah adik-adik, suatu saat ada kebakaran di
sebuah kandang ayam. Kebakaran itu sangat hebat adik-adik. Nah, pemilik ayam Pak Daniel sedih sekali melihat kandang ayamnya hangus. Nah, dia mau bersih-bersih kandang ayamnya ya, mau dibersihin. Waktu dia lihat ada ayam betinanya yang baru saja menetas mati, hangus. Pak Daniel sebagai pemilik ayam sedih sekali. Tapi aneh adik-adik, ajaib, ada yang bergerak-gerak di bawah sayap ayam betina itu. Sama Pak Daniel diangkat ayamnya. Waktu diangkat, ada beberapa anak ayam yang lucu-lucu dan mereka selamat adik-adik. Ajaib kan? Pak Daniel sedih. Dia terharu sekali melihat ayam betinanya adik-adik. Betapa ayam betina ini rela berkorban untuk anak-anak yang dicintainya. Nah, kisah ini mengingatkan kita pada seorang tokoh. Siapa tokoh itu? Kita lihat filmnya. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus.
mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, adik-adik sudah melihat siapa tokoh yang dimaksud? Benar, Tuhan Yesus. Kita semua sudah belajar tentang karya Tuhan Yesus dalam hidupnya hingga kematiannya. Apakah Tuhan Yesus berbuat salah? Tidak. Apakah Tuhan Yesus berbuat dosa? Tidak. Lalu mengapa ia harus menderita, dipukul, hingga disalibkan? Tuhan Yesus rela menderita untuk menebus semua dosa-dosa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Tentu saja bersyukur karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Bukan hanya dengan doa, bukan hanya dengan nyanyian, tetapi juga melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hidup sesuai perintah Tuhan. Nah, adik-adik, di tengah wabah virus corona COVID-19 yang sedang terjadi di sekitar kita, tentu saja kita merasa takut. Kita takut tertular. Dan tentu saja kita juga merasa bosan karena kita harus tinggal di dalam rumah terus-terusan.
untuk menghindari virus. Nggak boleh lagi pergi ke tempat makan yang biasa kita kunjungi. Nggak boleh lagi pergi bermain ke tempat yang biasa kita mainkan. Ya. Nah, adik-adik, Tante mau ingatkan, syukuri setiap kesempatan, setiap berkat, setiap waktu, dan setiap kesehatan yang Tuhan sudah boleh berikan buat kita. Ya, jadi kalau adik-adik di rumah sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, nikmati ya main. Semoga adik-adik semakin dekat. Jangan berantem, nanti rumahnya malah jadi gak enak ya. Dinikmatin, main sama-sama, sukacita, nyanyi-nyanyi ya. Mainnya sama-sama, habis main dibereskan, nontonnya sama-sama, jangan saling berebutan. Ya adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih untuk sedikit firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman ini boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami di tengah wabah penyakit yang sedang terjadi. Kami masih boleh memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu, dalam setiap hidup kami. Ya Allah, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami dengan segala aktivitasnya. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka dan mereka boleh menjadi orang tua yang terbaik buat kami. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, berikan mereka kekuatan, pulihkan kesehatannya sehingga mereka boleh beraktivitas kembali. Bapa, kiranya wabah penyakit yang sedang terjadi ini boleh berlalu dan kami boleh melaluinya dengan selamat. Ya Allah, kami mohon penyertaan Tuhan senantiasa. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah boleh berikan bagi kami. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari Tante Tutut. Saatnya kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Yesus Disalibkan. Tahu kan lagunya? Siap-siap ya. 1, 2, 3. Yesus